Di sebuah kota kecil di Eropa Timur yang mayoritas penduduknya adalah Kristen Ortodoks, berdiri sebuah gereja tua yang telah menjadi pusat ibadah selama lebih dari 150 tahun. Jemaatnya adalah orang-orang yang taat beragama, dipimpin oleh seorang pastor bernama Father Adrian, seorang pria sepuh yang dihormati karena kelembutannya dan pengetahuannya yang luas tentang Alkitab. Suatu musim panas, kota itu mengadakan acara tahunan bertema Hari Keberagaman dan Perdamaian. Masyarakat dari berbagai agama diundang untuk berbagi budaya mereka, makanan, pakaian, seni, dan kepercayaan. Tahun itu, untuk pertama kalinya, komunitas Muslim yang kecil diundang untuk mengisi sesi tentang Islam. Komunitas Muslim itu mengutus seorang pemuda bernama Ahmad, seorang hafidz Al-Quran berusia 23 tahun yang sedang menempuh studi Islam di universitas lokal. Ahmad dikenal bukan hanya karena hafalan Al-Qur'annya yang sempurna, tapi juga karena suara indah dan penghayatannya yang dalam saat melantunkan ayat-ayat suci. Saat gilirannya tiba di acara itu, Ahmad berdiri di tengah aula utama gereja, dengan ratusan jemaat Kristen di hadapannya. Ia diperkenalkan dengan hangat oleh panitia sebagai seorang Muslim yang akan membaca kitab sucinya. Dengan tenang, Ahmad membuka sesi itu dengan membaca surat Maryam, surat dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Maryam, Maria, dan kelahiran Nabi Isa, Yesus. Suaranya bergema di antara pilar-pilar gereja kuno, menyentuh dinding-dinding batu dan hati-hati yang mendengarkannya. Saat lantunan itu mengalun, suasana hening berubah menjadi haru. Beberapa jemaat mulai meneteskan air mata. Mereka tidak paham sepenuhnya bahasanya, tetapi ada kedalaman spiritual yang mereka rasakan, sebuah kebenaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Bahkan Pastor Adrian yang mendengarkan dari barisan depan, tak kuasa menahan gejolak di dadanya. Setelah bacaan selesai, Ahmad menerjemahkan ayat-ayat itu dengan penuh ketulusan. Ia tidak berdakwah secara agresif, hanya menjelaskan bahwa Al-Quran juga mencintai dan memuliakan sosok Maryam dan Isa, bahwa Islam dan Kristen sebenarnya lebih dekat daripada yang selama ini mereka sangka. Malam itu, banyak jemaat yang pulang dengan hati yang gelisah namun terang. Mereka mulai membaca terjemahan Al-Quran, mempelajari tentang Islam, dan membandingkannya dengan ajaran yang selama ini mereka ikuti. Setiap minggu, Ahmad diundang kembali untuk berdialog, membaca ayat-ayat, dan menjawab pertanyaan. Ia tidak pernah memaksa. Ia hanya membaca. Bulan demi bulan berlalu. Satu persatu, jemaat mulai bersyahadat, dengan keyakinan penuh, bukan karena bujukan. Mereka merasa Al-Quran telah membangkitkan kembali ruh yang selama ini terasa kosong. Bahkan Pastor Adrian, setelah berbulan-bulan bergulat dengan hatinya sendiri, akhirnya berdiri di hadapan jemaat yang tersisa dan berkata, "Saya menemukan kebenaran yang selama ini saya cari bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan hati saya mengatakan, ini adalah cahaya dari Tuhan yang sama, cahaya yang tak lagi bisa saya tolak." Pada hari itu, di gereja yang dulu hanya berdiri salib, terdengar gema, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dinding gereja tidak lagi dihiasi lukisan lama, tapi mulai terisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Gereja itu tak dibongkar, tapi berubah menjadi masjid. Tidak untuk menghapus masa lalu, tapi untuk melanjutkannya dalam bentuk yang lebih terang. Kini, tempat itu dikenal sebagai Masjid Maryam, masjid yang dahulu adalah gereja, di mana sebuah lantunan Al-Quran menembus dinding-dinding hati, dan mengubah sebuah komunitas.